Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sebelumnya boleh dong saya mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Ilham Madha, mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga. Saya ingin memberikan penjelasan mengenai sejarah Islam klasik dalam bentuk video narasi. Baik, langsung saja kita menuju ke inti videonya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kondisi politik pemerintahan Abbasiyah periode yang kedua. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya pemerintahan Abbasiyah berdiri sekitar 505 tahun lamanya, yakni dari tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Selama rentang waktu itu pula terdapat 5 periode pembagian. Fase kedua ini ditandai oleh pemimpin Khalifah ke-10, yakni Al-Mutawakkil. Dimulai dari sekitar tahun 847 Masehi hingga tahun 945 Masehi. Periode ini disebut dengan periode pengaruh Turki. Karena apa? Karena banyaknya jabatan istana yang diduduki oleh tentara profesional Turki. Tentara ini sebelumnya dijadikan alat oleh khalifah sebelumnya untuk mengatasi gejolak yang terjadi dalam pemerintahan Abbasiyah waktu itu. Khalifah pada periode pertama dikenal cerdas, kreatif, serta memiliki pengaruh yang kuat, berhasil dalam membuat kemajuan peradaban, serta menjaga stabilitas pemerintahan. Kemajuan peradaban serta keberhasilan terjaganya stabilitas pemerintahan tidak serta-merta membuat dampak positif pada kekhalifahan berikutnya. Hal ini justru mendorong khalifah pada era berikutnya untuk hidup dalam keadaan bermewah-mewahan. Tentu dampaknya tidak akan baik dalam pemerintahan. Hal ini membuat roda pemerintahan menjadi terganggu, serta membuat rakyat menjadi miskin. Hal inilah yang nantinya dimanfaatkan oleh tentara Turki sebagai peluang untuk menduduki jabatan penting yang nantinya berpengaruh pada pemerintahan Abbasiyah. Pada pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil, di mana lemahnya pengaruh yang ia miliki, membuat tentara Turki dengan cepat berhasil merebut kekuasaannya. Sehingga setelah Al-Mutawakkil wafat, mereka, dalam hal ini tentara Turki, yang dapat memilih serta mengangkat khalifah. Meskipun khalifah masih berasal dari kaum Bani Abbas, namun jangan salah, khalifah ini hanya dijadikan simbol semata. Total dari 12 khalifah yang terdapat pada periode kedua ini, hanya ada 4 khalifah yang meninggal dalam keadaan wajar. Sisanya, kalau bukan dibunuh, maka diturunkan secara paksa. Setelah kian merosotnya wibawa khalifah dan melemahnya golongan Turki tadi, di daerah-daerah wilayah kekuasaan pemerintahan Abbasiyah bermunculanlah tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh yang kuat, sehingga nantinya memicu berdirinya dinasti-dinasti kecil. Dinasti-dinasti ini akan saya jelaskan pada sesi berikutnya. Lanjut. Selain karena merosotnya wibawa pengaruh khalifah tadi serta tentara tadi, masing-masing panglima yang ada juga membentuk kekuasaan sendiri-sendiri. Menurut beberapa referensi yang saya baca, ada sekitar 3 faktor yang menyebabkan kemunduran pemerintahan Abbasiyah waktu itu. Pertama,
gagalnya khalifah membentuk kepercayaan antara penguasa dengan pelaksana pemerintah. Hal ini tentu fatal, mengingat betapa luasnya wilayah kekuasaan pemerintahan Abbasiyah waktu itu. Sehingga jika tidak dapat adanya kepercayaan, maka tidak adanya ikatan politik antara pemerintahan pusat dengan daerah. Kedua, meningkatnya ketergantungan pada tentara bayaran untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Yang artinya, dengan sebegitu luasnya wilayah yang dimiliki, maka akan semakin banyak pula anggaran yang digelontorkan untuk menyewa tentara bayaran tersebut. Ketiga, munculnya faham kesukuan yang akhirnya membuat perebutan kekuasaan pada wilayah kekuasaan Abbasiyah. Faham kesukuan di sini apa sih maksudnya? Faham kesukuan itu yakni faham yang mempercayai bahwa suku mereka itu adalah suku yang paling baik. Pada waktu itu yang saya ketahui, faham kesukuan yaitu faham Arabisme. Selain dilatar belakangi karena begitu luasnya wilayah kekuasaan, namun latar belakang sosial juga sangat mempengaruhi faktor yang ketiga ini. Ketiga hal tadi yang memicu disintegrasi politik atau ketidakadanya satu suara dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah yang menyebabkan banyaknya dinasti-dinasti kecil bermunculan. Dinasti-dinasti ini bermunculan pada dua bagian pusat pemerintahan Abbasiyah yang waktu itu terletak di Baghdad. Pada bagian timur terdapat dinasti Samaniyah, Safariyah, Buwayhi, dan Saljuk. Pada bagian barat terdapat dinasti Idrisiyah, Aghlabiyah, Turuniyah, Hamdaniyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Ternyata cukup banyak ya dinasti-dinasti kecil yang bermunculan. Nah, alhamdulillah nih guys, akhirnya kita sampai pada akhir video. Kesimpulan yang bisa saya berikan pada kalian semua, tentunya sikap hidup yang jauh dari cerminan hidup muslim yang sesungguhnya, serta ketidakpaduan pemahaman akan memecah persatuan serta kemajuan yang telah dibuat. Mungkin sekian video yang dapat saya buat. Jika terdapat salah kata dan penjelasan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.